Shalom teman-teman, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama berjumpa dalam acara ngopi, ngobrolin perkara iman di dalam channel kita, Brontis Production. Dan kalau teman-teman merasa terberkati dengan channel ini, maka silakan terus subscribe, like, komen, dan silakan nonton terus akan channel ini. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang sebuah berita yang cukup menggemparkan beberapa hari ini sekalipun kejadiannya sudah terjadi sekitar 7 tahun yang lalu, yaitu di tahun 2013, yaitu tentang seorang yang bernama Isabella Guzman. Jadi Isabella Guzman adalah seorang yang di tahun 2013 berusia 18 tahun. Ini adalah sebuah usia yang masih hitungan remaja, naik ke pemuda. Dan Isabella adalah seorang gadis yang cantik, seorang gadis yang periang, seorang gadis yang juga menggunakan akan sosial media. Tetapi apa yang terjadi di tahun 2013? Ternyata di 2013, Isabella pada suatu hari dia melakukan atau mengalami konflik, terjadi konflik antara dia dengan ibunya, dan pertama kali polisi datang dan coba menyelesaikan konflik itu. Dan polisi berkata kalau dia tidak berakur, tidak menghormati orang tuanya secara khusus ibunya, maka dia akan diusir dari rumahnya. Dan polisi keluar, pergi dari rumah itu. Tetapi apakah masalah itu selesai? Apakah Isabella dan akhirnya dengan ibunya mereka kembali baik dan akur? Ternyata tidak. Isabella berada di kamar dan kemudian dia mengurung diri di kamar. Kemudian sang ibu menelpon ayahnya karena ibu dan ayahnya sudah bercerai dan menelpon karena ketakutan akan Isabella. Tetapi apa yang terjadi? Sang ayah menasihati dia dan merasa bahwa Isabella sudah selesai dengan ibunya dan dia tidak akan melakukan apapun dengan ibunya. Tetapi apa yang terjadi? Pada saat itu, kemudian Isabella masuk ke kamar mandi di mana ibunya berada dan dia menutup pintu kamar mandi itu, dan kemudian terdengar suara pukulan, terdengar suara tusukan, dan darah mengalir dari sela-sela pintu kamar mandi itu. Dan ketika dia keluar dengan muka datar, kemudian Isabella pergi dan bersembunyi. Dan ketika melihat akan hal ini, pada akhirnya polisi menangkap dia. Teman-teman, apa yang menarik dari kisah ini? Yang menarik dari kisah ini yang cukup ironis dan sangat ironis adalah Isabella menusuk ibunya sebanyak 151 tusukan. Itu sesuatu tusukan yang sangat banyak yang dilakukan oleh sang anak kepada sang ibu. Dia mengaku pada polisi dia menusuk 79 kali tusukan, tetapi polisi menemukan dia menusuk 151 kali tusukan. Dan dia melakukan atau mengalami peristiwa pengadilan. Tetapi yang menjadi menarik adalah ketika Isabella di syuting dan kemudian diliput, maka dia tersenyum di depan kamera. Dan akhirnya membuat orang-orang bertanya, ini kenapa dia lakukan itu? Kenapa dia tersenyum tanpa rasa bersalah, muka datar, dan kemudian didapati bahwa Isabella ternyata mengidap skizofrenia paranoid. Jadi skizofrenia paranoid di mana dia tidak tahu membedakan antara yang benar dan kemudian yang salah. Dan akhirnya Isabella tidak dihukum penjara, tetapi dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Teman-teman, dari peristiwa Isabella Guzman ini, maka apa yang bisa kita pelajari? Di dalam perspektif iman kekristenan, di dalam sudut pandang iman kekristenan, maka saya menmunculkan dua sudut pandang untuk setiap kita. Yang pertama adalah dari Keluaran 20 ayat yang ke-12. Keluaran 20 ayat yang ke-12 dikatakan di sana, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini adalah salah satu bagian dari 10 hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa dan diberikan Musa kepada bangsa Israel. Dikatakan di sana bahwa hormati ayahmu dan ibumu. Kalau kita ingat tentang 10 hukum Allah, maka seringkali Allah menggunakan kata jangan, jangan, dan jangan.
Tetapi ketika bicara tentang relasi antara anak dengan orang tua, maka Tuhan menggunakan kata hormatilah ayahmu dan ibumu. Teman-teman muda, di dalam hidup kita dipanggil, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk menghormati ayah dan ibu kita. Apapun kondisi mereka, mereka bisa mencukupi kebutuhan kita atau terbatas untuk mencukupi kebutuhan kita. Tetapi mereka harus kita hormati. Mereka yang baik dengan kita, ataupun mereka mungkin suka memarahi kita. Tetapi Tuhan panggil kita untuk menghormati orang tua kita. Mereka yang bisa memenuhi segala kesenangan kita. Tetapi kita dipanggil untuk menghormati orang tua kita. Ini adalah sebuah penghormatan karena status orang tua yang dipercayakan Tuhan untuk mendidik kita, dan kita dipercayakan Tuhan untuk menghormati orang tua yang diberikan mandat oleh Tuhan untuk mendidik kita. Kisah Isabella Guzman bukan yang sekedar tidak menghormati orang tuanya secara khusus ibunya, tetapi dia mengambil nyawa dari ibunya. Teman-teman, ini adalah sebuah hal yang tidak patut untuk kita teladani. Seberapa kita tidak suka dengan orang tua kita. Mungkin mereka suka ngoceh dengan kita, mungkin mereka suka marahin kita, tetapi yang kita harus lakukan sebagai seorang anak adalah kita menghormati orang tua kita, seperti kita menghormati Tuhan. Kemudian yang kedua yang bisa saya katakan dari Amsal 22 ayat yang ke-6. Amsal 22 ayat yang ke-6. Amsal 22 ayat yang ke-6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ini adalah pesan Tuhan kepada para orang tua. Tuhan memesankan bahwa para orang tua perlu dan harus mendidik anak muda menurut jalan yang patut baginya. Mendidik orang-orang muda menurut jalan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau orang tua didik kepada anak-anaknya. Jadi orang tua bukan hanya sekedar menerima penghormatan daripada anak-anak, tetapi orang tua juga dipanggil untuk mendidik anak-anak. Sehingga seberapa sibuk pun orang tua di dalam setiap pekerjaan yang dia lakukan, di dalam segala hal yang jargon yang sering kali digunakan, saya bekerja untuk anak, saya bekerja demi anak. Tetapi apapun yang kita lakukan, maka kita harus mendidik anak-anak kita. Mendidik mereka untuk takut kepada Tuhan, untuk menghormati Tuhan, untuk setia kepada Tuhan, untuk beriman kepada Tuhan. Karena itu panggilan kita sebagai para orang-orang tua Kristen yang telah dipercayakan Tuhan untuk mempunyai seorang anak. Kita berjuang mencukupi kebutuhan fisik mereka, yes. Kita berjuang untuk mengajarkan mereka tentang hal moral, betul. Tetapi kita juga berjuang untuk menjadi teladan bagi mereka. Kisah Isabella Guzman. Orang tuanya bercerai. Saya tidak tahu sejak kapan dia mengidap skizofrenia paranoid. Tetapi kalau dia mengidap ini ketika orang tuanya bercerai dan dia tidak siap dengan perceraian itu, maka dia mengidap skizofrenia paranoid, maka sangat disayangkan sikap perceraian itu. Dan sikap perceraian, tindakan perceraian yang dilakukan dalam sebuah keluarga pasti membawa efek negatif pada anak. Karena itu bagi setiap kita orang tua, maka jaga relasi antara suami istri, jaga relasi antara orang tua dan anak, dan didik mereka dalam takut akan Tuhan. Demikianlah kisah Isabella ini mengajarkan kita tentang orang muda, hormati orang tuamu, anak-anak hormati orang tuamu, dan orang tua didik anak-anakmu dalam takut akan Tuhan. Dan kalau engkau sudah mendidik mereka, mereka bisa tahu apa yang benar dan apa yang salah, apa yang berkenan pada Tuhan dan apa yang tidak berkenan pada Tuhan. Demikianlah acara ngopi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita, dan kalau teman-teman merasa terberkati, silakan like, subscribe, share, dan nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa notifikasi di bawah supaya bisa mendapatkan video-video terbaru dalam acara kita. Dan kalau ingin mendukung secara finansial, maka silakan dukung
gereja teman-teman yang membutuhkan dukungan setiap kita, supaya gereja teman-teman bisa terus melayani Tuhan di dalam setiap tanggung jawab yang dipercayakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Halo rekan-rekan semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati.